Terima kasih Anda kembali bersama kami di Newsline. Pemirsa, gempa susulan terjadi sempat dirasakan warga pada siang tadi. Ya, tak hanya itu, kawasan Cianjur dan sekitarnya juga diguyur hujan. Seperti apa kondisi warga korban gempa yang tengah mengungsi? Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis MJN, Sisilia Sinabariba, yang saat ini berada di posko pengungsian Mangunkerta, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Selamat siang, Sisil, bagaimana kondisi pengungsi di tempat Anda melaporkan saat ini? Ya, Jason dan Naila, selamat siang. Untuk saat ini pengungsi memang masih berada di posko darurat yang memang didirikan secara swadaya sendiri oleh masyarakat. Namun sebelum kita melihat bagaimana kondisi dari posko pengungsi yang saat ini setidaknya ada 60 orang di dalam satu tenda, saya akan mengajak Anda, Jason dan juga Naila, untuk melihat proses evakuasi yang terus dilakukan oleh tim SAR, relawan, BPBD maupun TNI dan Polri. Saya bersama dengan salah satu relawan tim SAR, Mas Joseph di sini yang terus melakukan evakuasi. Diketahui hari ini sudah ada 2 orang warga di desa ini yang kemudian dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit karena kondisinya yang memburuk. Kita akan coba tanya ke Mas Joseph, apa sebenarnya kesulitan-kesulitan, terutama ini sudah memasuki hari ketiga, ditambah dengan adanya gempa susulan dan juga hujan yang mengguyur kecamatan hari ini. Mas Joseph, tadi proses evakuasi berjalan seperti apa di tempat ini, di kampung ini, Mas Joseph? Karena tadi akses jalan tertutup. Kebetulan kita datang tuh pagi jam 9, kita sudah ada di titik lokasi ini dan mendapatkan kabar ada 2 korban di sini, lansia, kebetulan lansia, dan kami bersama BPBD berusaha untuk mengevakuasi ke korban, tapi ternyata masih aksesnya sangat sulit sekali. Jadi kami terpaksa jalur pertama membuka jalur evakuasi dulu dan baru kita evakuasi korban yang tergeletak di sini. Mas Joseph, akses yang sulit itu maksudnya tertutup longsor kah ataukah tertutup oleh puing-puing bangunan atau seperti apa sebenarnya? Tertutup puing-puing bangunan karena sangat rapat sekali. Di sini perkampungan sangat rapat, jadi bangunan satu ke bangunan satu lagi jadi bersatuan, jadi roboh. Untuk tadi ada 2 korban yang kemudian dievakuasi, 2 warga Mangunkerta ini yang dievakuasi ke rumah sakit. Kondisinya ketika Mas Joseph temukan seperti apa? Mereka sudah karena punya riwayat sesak napas, jadi dua-duanya bapak dan ibunya sama-sama sesak napas, dan kami dengan BPBD Purwakarta secepatnya langsung evakuasi dan melarikan ke rumah sakit terdekat. Oke, Mas Joseph, selama saya bersama Anda, kita berbincang-bincang, cukup banyak warga yang mengeluh kepada Anda, menyampaikan keluhan dan meminta bantuan. Apa saja yang tadi disampaikan oleh warga kepada Anda, Mas Joseph? Satu, mungkin karena seperti akses tadi, mendapatkan ibu dan bapak yang berada di rumah sakit, beliau tidak bisa kembali lagi ke rumahnya, ke sini gitu kan, ke lokasi ini, ke tenda pengungsian, terpaksa harus mencari jalan keluarnya. Oke. Artinya diangkut pakai ambulan, namun ambulan tidak mau mengantarkan kembali ke sini? Betul. Tadi laporan dari warga setempat seperti itu, dari bahkan pihak keluarga yang meminta seperti itu. Dan Keluhan dari segi kesehatan, Mas Joseph, apakah ada yang disampaikan ataupun mungkin kekurangan makanan dan sebagainya? kalau untuk kekurangan makanan mungkin masih bisa kondusif ya. Untuk kesehatan karena di sini banyak lansia dan anak-anak, yang itu yang kita harus diperhatikan semua itu. Oke. Mas Yosef, secara keseluruhan dari tim SAR gabungan pada hari ini, kesulitan yang paling besar mempengaruhi dalam proses evakuasi ini apa, Mas Yosef? Selain akses tentunya. Cuaca ya, karena masih banyak gempa susulan seperti barusan, masih hampir 3-4 kali masih terus bergerak. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Yosef, terima kasih juga atas kerja kerasnya sebagai relawan dan juga tim BPBD. Itu tadi dari relawan Naila dan juga Jason. Saya akan coba ajak Anda untuk mendengarkan langsung dari pihak masyarakat langsung dari kampung Kutawetan ini, Desa Mangunkerta ini. Ada Pak Haji Farid di sini yang juga merupakan tetua masyarakat dan akan bercerita. Pak Farid, saya melihat tendanya justru terbuat dari plastik, bukan dari terpal. Jika tenda-tenda biasanya ini memang berasal dari masyarakat atau seperti apa, Pak? Dari masyarakat ini, dia masyarakat swadaya masyarakat itu. Ya, belum. Sejak kapan, Pak? Dari pertama kejadian, mulai kejadian gitu. Ya. Belum ada apa-apa dari itu sumbangan. Minta juga itu belum nyampe, belum datang tenda-tenda ya.
Artinya memang sudah diminta untuk tenda, tapi belum sampai. Belum sampai. Oke Pak Farid, saya melihat cukup banyak orang di satu tenda ini. Bisa dijelaskan ini terdiri dari berapa kepala keluarga, kemudian mereka berasal dari berapa RT mungkin Pak? Ini satu RT juga. Satu RT ini 3 pos, 4 pos. Di situ di atas ada, di sini, di sini satu RT. Kurang lebih lah 30 keluarga sini. 30 keluarga, ya. 30 keluarga. Pak, kondisi dari warga yang ada di sini yang dibutuhkan saat ini apa Pak? Tadi disebutkan sudah meminta tenda yang lebih layak, apalagi Pak? Itu banyak itu keperluannya. Boleh disampaikan. Pengobatan gitu ya, itu juga tenda belum ada yang mesti mah gitu ya, yang benar hal sederhana juga makan juga masih mungkin kekurangan gitu ya gitu. Dan banyak lagi lah keperluan untuk sehari-hari juga gitu. Itu baru mau bikin musola itu bukan musola. Yang darurat sementara itu. Itu musola darurat juga didirikan sendiri oleh warga? Ya, warga sini gitu. Belum ada itu. Ya. Tiangnya sudah ada dari bambu namun terpalnya belum ada. Oke, Pak Farid mewakili warga Mangunkerta Kampung Kutawetan, boleh disampaikan kepada pihak pemerintah mungkin Pak yang mungkin menyaksikan tayangan kita apa yang dibutuhkan oleh warga? Pada sekarang ini banyak gitu, sembako gitu ya, tempat-tempat itu yang pengobatan juga toilet juga bukan ya, terutama itu tempat beribadah musala gitu yang dibutuhkan pada waktu ini. Baik, terima kasih banyak Pak Farid. Dan memang sejauh ini bantuan terus berdatangan, namun yang paling penting adalah bagaimana memastikan agar distribusi bantuan ini merata, tidak hanya di posko-posko utama yang terdapat di kecamatan-kecamatan ataupun di kelurahan, namun juga ke posko-posko mandiri yang saat ini didirikan oleh masyarakat. Selain itu juga Daila dan Jason, fokus utama adalah untuk masalah kesehatan warga, karena sebagian besar warga yang kami temui tidak hanya di kampung ini saja, namun juga di desa lain mengeluhkan masalah kesehatan. Ada yang mulai merasakan sesak nafas, batuk-batuk, dan juga ditambah cuaca yang saat ini sudah memasuki musim hujan. Sehingga ketika hujan mengguyur hari ini sekitar 1 jam, posko pengungsian warga menjadi becek, tidak susah untuk mereka melakukan aktivitas, dan ini penting untuk menjadi perhatian bersama agar dapat segera mendapatkan terutama tenda yang lebih layak. Jason dan Naila. Ya, Cecil, terima kasih atas informasi laporan Anda. Tentunya ini kita harapkan bisa memberikan pandangan bagi pihak-pihak terkait untuk segera datang ke sana begitu ya untuk memberikan bantuan utamanya tenda agar para pengungsi bisa mendapatkan posko pengungsian yang lebih layak. Terima kasih Cecilia Sinabariba.